Selamat pagi JKI Mawar Sharon. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang mungkin mengikuti lewat radio maupun lewat online. Welcome to JKI Mawar Sharon. Pagi hari ini kita mau belajar sesuatu dan saya percaya setiap dari kita membutuhkan untuk bertumbuh dalam hal ini. Amin. Saya percaya di bulan ini kita akan belajar membahas tentang iman. Kita berbicara mengenai upgrade our faith. Nah, berapa banyak dari Bapak Ibu yang pagi hari ini bisa mengatakan dengan keyakinan yang pasti, saya sudah bebas dari masalah dan tantangan dalam kehidupan? Saya percaya nggak ada, ya. Oleh karena itu kita perlu betul-betul untuk mengerti cara kerja dari iman di dalam kehidupan kita. Faith menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini saya berharap supaya setiap dari kita buka hati kita. Mungkin Anda berkata, saya pernah dengar ini, saya pernah dengar sebelumnya, tapi pagi hari ini izinkan Roh Kudus untuk berbicara secara pribadi kepada setiap dari kita. Amin. Anda siap untuk terima, Anda siap untuk catat? Amin. Mari kita sama-sama buka ayat kita dalam Matius pasal yang ke-17, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan buka di dalam versi mudah dibaca. Versi mudah dibaca berkata seperti ini. Kemudian secara diam-diam, para murid bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Sebab kalian kurang beriman, kata Yesus kepada mereka. Karena jika kalian mempunyai biji sesawi sekalipun, kalian akan dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah, maka gunung ini pun akan pindah. Tidak akan ada yang mustahil bagi kalian. Ini sebuah pembacaan ayat di mana para murid mereka sudah mengikuti dan mengenal Tuhan Yesus untuk beberapa waktu lamanya. Dan mereka sudah sampai dalam tahapan bukan hanya dipanggil untuk percaya, mereka dipanggil untuk belajar, tetapi mereka juga dipanggil untuk mempraktekkan firman. Jadi sebelum perikop ini kita membaca bahwa mereka diutus berdua-berdua untuk melayani orang banyak. Dan mereka mengadakan mujizat. Jadi saudara-saudara, waktu kita membaca ayat ini, jangan punya pemikiran bahwa mereka ini belum pernah praktek sebelumnya. Jadi ayat ini ada setelah mereka diutus. Jadi mereka melihat dengan kepala mereka sendiri bahwa pada saat mereka memakai nama Tuhan Yesus yang berkuasa, setan-setan itu pergi, penyakit disembuhkan. Jadi konteksnya seperti itu. Bukan ini pertama kali mereka mencoba dan gagal, bukan seperti itu. Tetapi setelah mereka kembali, kemudian terjadilah salah satu peristiwa ini. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas bukit bersama dengan 3 orang murid yang paling dekat. Ini konteksnya seperti itu. Di sini Tuhan berkata, sebab kalian kurang beriman. Sebab kalian kurang beriman. Apa yang dimaksud dengan kurang beriman? Seringkali kalau kita berkata kurang, di dalam pemikiran kita yang terlintas adalah kita ngomongin soal ukuran, betul? Kalau kurang berarti kurang besar, kurang dahsyat. Tetapi sebetulnya yang jadi penekanan di dalam perkataan Tuhan Yesus ini bukan besarannya, bukan ukurannya, tetapi lebih tentang kepada siapa mereka percaya. Karena iman, saya percaya bukanlah tentang besaran atau ukuran dari kepercayaan kita,
Bukan. Tetapi lebih tentang kepada siapa kita percaya. Beberapa waktu dalam minggu lalu, saya ada sedikit kendala di rumah saya dengan water heater dan pompa. Kebetulan water heater di rumah saya itu lokasinya agak jauh dari tempat pipa keluar. Jadi butuh waktu dari nyala sampai kemudian air menjadi panas itu butuh waktu. Nah, dengan adanya masalah di pompa dan di water heater, itu membuat proses itu menjadi lebih lama. Nah, saya mendapati bahwa kekuatan dari sebuah water heater untuk memanaskan itu tidak dapat tersalurkan dengan baik kalau yang namanya saluran atau koneksinya itu tidak baik. Jadi kalau ada masalah di pipa, itu akan menghambat yang semestinya water heater mampu untuk mengubah air yang dingin menjadi panas, tetapi dia tidak mampu untuk mengalirkan itu kepada penggunanya, yaitu kita. Sama halnya dengan iman. Iman sekali lagi bukan bicara tentang besaran atau ukuran, tapi iman itu bicara tentang kepada siapa kita percaya. Jadi pada waktu dimaksud kurang beriman, pertanyaannya adalah apakah murid-murid itu meletakkan kepercayaan mereka kepada apa yang mereka barusan lakukan, yang pernah lakukan, atau mereka menaruh kepercayaan itu kepada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi yang jadi persoalan sekali lagi bukan karena mereka kurang percaya. Iman sekali lagi bukan hanya bicara tentang besaran atau ukuran dari kepercayaan kita. Selama ukuran kita itu percaya kita gantungkan kepada diri kita sendiri, itu namanya bukan iman, itu namanya percaya. Tetapi pada waktu kita berbicara iman, Tuhan Yesus itu menyampaikan bahwa iman itu adalah kepercayaan yang secara spesifik kita sambungkan dengan pribadi Tuhan Yesus, dengan pribadi Tuhan kita yang maha dahsyat. Ya, jadi bicara tentang dikoneksikan kepada siapa. Oleh karena itu Tuhan berkata, kamu kurang beriman. Lalu berikutnya kalau kita baca, kalau kamu mempunyai biji sesawi saja, saudara tahu nggak biji sesawi itu halusnya bukan main, kecilnya bukan main. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus bukan bicara mengenai besaran, ukuran, sebutir pun cukup. Ya tadi kata lagu tadi. Asal dikoneksikan atau dipercayakan kepada siapa, itu yang lebih penting. Amin. Iman bukanlah tentang besaran atau ukuran dari kepercayaan, tetapi lebih tentang kepada siapa kita percaya. Nah, kembali lagi soal pompa dan water heater. Kalau kita sekarang sudah mengkoneksikan dengan pribadi yang tepat, iman itu bicara tentang koneksinya. Iman itu bicara tentang sambungan pipanya untuk kita bisa mengakses apa yang Tuhan sejatinya sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, saya baru memperhatikan bahwa ternyata di dalam bangunan rumah, pada waktu kita bangun rumah ternyata ada berbagai macam pipa, kualitas pipa yang berbeda. Untuk water heater tertentu ternyata membutuhkan pipa yang tahan terhadap tekanan tertentu yang lebih tinggi. Sehingga pada waktu keran dibuka, pompa bekerja, dia bisa mendorong air panas itu dengan kekuatan yang lebih. Tapi sekali lagi itu tergantung dari kualitas dari pipa yang kita pilih. Dan kalau kita pergi ke hotel atau pergi ke tempat hotel bintang 4 atau bintang 5, maka kita akan mendapati bahwa jenis pipa yang mereka pakai untuk mengkoneksikan itu ternyata beda sekali. Ya, semakin bagus pipanya, semakin bagus koneksinya, semakin cepat power dari water heater itu bisa tersalurkan kepada pengguna. Dan debit airnya pun jauh lebih kencang. Oleh karena itu kalau di hotel yang bagus, hotel bintang 5, kita nggak mikir begitu buka
keran air panas, dalam hitungan 2-3 detik air panas keluar. Dan keluarnya konsisten. Tapi kalau di rumah kita buka, mungkin nggak secepat itu dan debitnya tidak sebaik itu. Jadi ada perbedaan kualitas. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa iman itulah yang menentukan apa yang kita dapatkan. Apa yang sejatinya Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, apakah ada di antara kamu yang membutuhkan hikmat? Mintalah kepada Allah, Ia murah hati dan senang memberi kepada setiap orang. Ia akan memberikan hikmat kepadamu. Kalau kita baca firman Tuhan dikatakan bahwa Ia murah hati dan senang memberi. Apa yang jadi kata-kata selanjutnya? Kepada sebagian orang yang Dia suka saja. Kepada semua orang, kepada setiap orang. Jadi ternyata pengenalan kita akan Dia, itulah yang membedakan apakah kita akan berani minta apa enggak. Saudara, kalau Anda punya kenalan, relasi, tapi enggak terlalu dekat, Anda waktu minta sungkan apa enggak? Sungkan. Tetapi semakin relasi ini semakin dekat, apalagi di dalam keluarga yang paling intim, semakin berani kita untuk minta. Nah, dikatakan bahwa Tuhan di dalam Yakobus dikatakan itu adalah seperti Bapa. Nah, tergantung sekarang tingkat pengenalan kita seperti apa, betul? Semakin kita tahu dan percaya bahwa Dia adalah Bapa, semakin kita takut atau semakin berani? Semakin berani dalam meminta, betul? Semakin yakin bahwa apapun yang kita minta, kita akan dapatkan. Sama halnya dengan iman. Jadi itulah iman itu. Iman itu adalah bicara soal koneksinya, bukan bicara soal besarannya. Semakin kualitasnya semakin baik, semakin dekat, semakin kita bisa mendapatkan yang lebih dan lebih dalam kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu saya mau ingatkan Bapak Ibu, ya saudara-saudara semua, bahwa iman adalah sebuah perjalanan. Sama-sama katakan perjalanan. Yang kita mulai sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ada banyak orang berpikir satu-satunya waktu kita mengenal iman itu pada waktu terima Tuhan Yesus. Memang kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh siapa? Oleh iman. Ayo suaranya dong. Oleh siapa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas-jelas kita tidak mungkin bisa menerima keselamatan dan kasih karunia itu tanpa iman. Jadi itu sudah pasti adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat 9 sampai 10 juga katakan seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi iman itulah yang mengkoneksikan kita, menghubungkan kita dengan karya keselamatan. Tapi jangan lupa bahwa setelah itu kita perlu untuk bertumbuh di dalam iman, saudara. Kecuali, saudara ya, sekali lagi, kecuali Bapak dan Ibu sama sekali hidup di dalam kehidupan yang sempurna, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, nggak ada tantangan dalam kehidupan. Pagi hari ini tolong lupakan semua khotbah saya, nggak perlu semuanya.
Tapi sementara kita hidup di dalam dunia yang berbeda, realitanya dengan di surga, Anda membutuhkan iman. Amin. Saudara, saya mau katakan, kalau Anda di surga, Anda tidak perlu iman. Anda tidak perlu cari saya. Oke? Tidak akan perlu sama sekali. Kenapa? Karena pada waktu Anda di surga, Anda berhadapan dengan realita yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan berkuasa, memerintah dengan seluruh otoritas dan kewibawaannya. Tapi di bumi ini ceritanya lain. Di bumi ini kita harus transfer apa yang ada di surga di dalam kehidupan kita. Realita harus kita bawa untuk menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah Anda bertanya, Tuhan, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan murah hati, penuh kasih karunia, kenapa hidupku menderita seperti ini? Nanti kalau saudara sampai ke sana, kalau sampai ke sana, Anda akan tanya, berapa banyak engkau pakai imanmu? Apa itu iman? Ya sudah, gitu ya. Ya udah. Ya jelas jawabannya gitu ya. Bagaimana caranya kalau begitu kita ini bertumbuh di dalam iman? Kalau kita membutuhkan supaya realitas surga terjadi dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah bagaimana sebagaimana murid-murid ini supaya mereka tidak hidup di dalam keadaan dan tantangan yang ada. Kita harus bertumbuh di dalam iman. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Sama-sama katakan, mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita baca dalam Roma 10 ayat 17, dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus membuat kita untuk makin mengenal. Jadi firman Tuhan, Alkitab ini adalah satu-satunya cara kita ini semakin punya pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi tadi ilustrasinya kalau kita semakin gak kenal, kabelnya atau pipanya itu kualitasnya semakin kecil atau jelek, nggak tahan tekanan, walaupun kita punya sumber tenaga yang luar biasa, itu tidak akan tersalurkan dengan baik dalam kehidupan kita. Semakin kita kenal, semakin lebih mudah untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Semakin, Yakobus sendiri katakan, semakin kita berani untuk minta karena tahu bahwa Dia adalah Bapa yang murah hati. Bapa yang murah hati, kecuali kalau kita tidak percaya bahwa Dia murah hati, tidak percaya bahwa Dia sanggup, ya tentu kita tidak akan minta juga. Kita akan ragu-ragu dalam hal minta kepada Dia. Yang kedua adalah percaya dan mengaku atau memperkatakan. 2 Korintus 4 ayat yang 13 dikatakan seperti ini. Rasul Paulus berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, sebab itu ada tertulis, aku percaya, yuk sama-sama katakan, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi iman bukan hanya sekedar percaya dalam hati, tetapi di sini katakan apa? Berkata-kata. Berkata-kata. Jadi perlu pengakuan yang keluar, yang kita dengar dengan telinga kita sendiri. Oleh karena itu saya selalu mendorong Bapak Ibu, kalau membaca Alkitab tidak boleh pakai, masih ingat apa yang selalu saya katakan? Tidak boleh pakai ilmu apa?
Tidak boleh pakai ilmu kebatinan. Karena apa? Ilmu kebatinan itu tidak sesuai. Karena telinga harus dengar firman Kristus. Telinga harus mendengar, itu menjadi sesuatu yang kita terima dengan panca indera kita. Kalau tadi kita baca dalam Roma 10 tadi, Roma 10 ayat 17 sekali lagi ditampilkan. Jadi iman timbul dari pendengaran, bukan hanya perenungan atau pemikiran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat kita menyanyi, pada waktu kita memuji Tuhan, hal yang menurut saya paling penting adalah pastikan suara kita didengar oleh siapa? Oleh kita sendiri. Ya, jadi memuji Tuhan itu tidak bisa cuman mulut yang bergerak buka tutup, tapi nggak keluar suara. Kenapa? Yang paling perlu dengar bukan Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Tuhan dengar kita. Mau suara kayak apa dengar. Yang perlu dengar adalah kita sendiri. Karena telinga kita perlu untuk mendengar apa yang jadi pengakuan kita. Itulah cara kerja iman. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 ada sebuah kisah yang menarik, saya akan bacakan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ya, nanti Bapak Ibu, saudara-saudara yang pagi hari ini mengikuti ibadah kita, nanti bisa baca 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ke 10. Di sini Hana bernyanyi. Hana bernyanyi setelah mendapatkan janji yang diberikan oleh Tuhan, yaitu seorang anak laki-laki bernama Samuel. Nah, pada waktu saya merenungkan membaca ini, saya pikir pertama, ini adalah sebuah nyanyian pujian karena dia mengalami terobosan, mengalami mujizat dari Tuhan. Tapi pada waktu kemudian saya terus baca dan renungkan, sebetulnya ini adalah pernyataan iman. Pernyataan iman. Konteksnya ceritanya Hana ini punya madu, ya. Tahu ya madu ya. Orang-orang dewasa tahu ya. Bukan madu yang diminum, tapi madu yang nggak enak, ya, paham ya? Madu yang nggak enak. Nah, setiap tahun dia itu diejek dan dihina oleh madunya, oleh karena dia nggak punya anak. Sedangkan madunya terus punya anak. Kemudian dia datang ke Tuhan, sungguh-sungguh minta sama Tuhan supaya dikaruniai seorang anak. Dan akhirnya melalui perantaraan mulut dari seorang Imam Eli, dia berkata, Tuhan akan jawab doamu. Ya, dan begitu mulut seorang Imam Eli mengatakan itu, Tuhan meneguhkan apa yang dia katakan, dan setahun kemudian dia betul-betul melahirkan anak yang pertama. Nah, dikatakan sesuai dengan janji yang dia sudah ikrarkan di hadapan Tuhan, dia bawa anak ini untuk Tuhan. Ya, jadi itu ceritanya. Jadi pada waktu dia mau bawa itu, dia menyanyi. Dia melantunkan lagu ini, mendeklarasikan lagu ini. Anda baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 dikatakan, di beberapa terjemahan dikatakan bahwa dia menyanyi dengan bersukacita. Ada yang dikatakan dengan riang, dengan gembira, dengan suara yang sangat nyaring. Ya, jadi saya percaya ekspresi orang yang sukacita itu bukan begini. Itu bukan sukacita. Tapi kalau Anda sukacita, saya percaya pasti ada ekspresi yang luar biasa. Oleh karena itu, pada waktu kita menyanyi, kita menyembah Tuhan, itu akan kelihatan betul apakah kita itu memuji Tuhan sebagai pernyataan iman kita, atau kita hanya mengikuti sebuah lagu. Itu akan jadi beda banget. Amin. Saya mau katakan bahwa
Kalau imanmu itu tidak membawa sukacita dan damai sejahtera, mungkin yang Anda punya bukanlah iman. Ini menarik. Kalau iman di dalam kehidupan kita tidak menghadirkan yang namanya sukacita dan damai sejahtera di dalam tantangan dan masalah yang sulit dalam kehidupan, perlu dipertanyakan, apakah betul-betul kita punya iman? Sekali lagi saya ulangi. Kalau imanmu tidak membawa sukacita dan damai sejahtera, mungkin yang Anda punya bukanlah iman. Jadi iman itu selalu punya ekspresi. Yang namanya faith itu selalu punya teman atau sahabat. Namanya sukacita dan damai sejahtera. Pada waktu saya baca dan renungkan 1 Samuel 2 ayat 1-10, Roh Kudus dengan lembut berkata kepada saya, coba perhatikan. Dia menyanyi seperti itu, Hana menyanyi, itu setelah punya 5 anak, setelah punya 6 anak setelah itu, atau sebelum. Pada waktu saya baca lagi, dikatakan firman Tuhan, setelah Hana itu membawa Samuel kecil ke hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan di Silo, kemudian Tuhan mengindahkan Hana dan dia punya 5 anak lagi. Jadi nyanyian sukacita ini dilakukan sebelum apa sesudah hidupnya diberkati. Sebelum. Saya pikir dulu ini sesudah. Tetapi pada waktu kita baca, 1 anak yang dia terima pun dia sudah janji loh. Bahwa dia akan berikan kepada Tuhan. Jadi bisa bayangkan, ini aku punya anak 1 dan 1 ini pun dikasih untuk Tuhan. Apa yang menjamin bahwa tahun depan saya akan punya anak lagi? Sudah bertahun-tahun, sudah mungkin 7-8 tahun tidak punya anak. Kenapa dia bisa dengan pede, dengan iman, dia bisa bernyanyi? Apa yang kita baca di dalam 1 Samuel, saya bacakan aja ya beberapa. 1 Samuel 1 ayat yang kedua, supaya kita sama-sama melihat ya apa yang jadi ekspresinya. Lalu berdoalah Hana kepadanya, hatiku bersukaria, sekali lagi sukacita karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Jadi ini moodnya sukacita, betul-betul happy ya, betul-betul senang. Ya Anda baca nanti dikatakan di ayat 5 dikatakan bahkan, nih menarik, bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Loh kok bisa dia ngomong seperti itu? Posisi madunya itu sudah punya banyak anak. Dia baru punya 1 dan 1 pun dikasihin untuk Tuhan. Tapi dengan riang dia bisa bersukacita berkata, orang yang mandul melahirkan 7 anak. Jadi aku ini lebih daripada orang yang dalam pandangan dunia berhasil. Nah itu apa saudara? Kalau bukan namanya iman. Dia menyanyikan ini, firman Tuhan mencatat ini. Jauh sebelum ada anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam. Oleh karena itu, saya sekali lagi katakan, Anda sama sekali tidak membutuhkan khotbah ini di surga. Sama sekali nggak butuh. Tetapi selama kita ada di dunia yang tidak sempurna, di dunia yang dimana kebenaran itu belum jadi realita, Anda sangat membutuhkan iman. Amin. Yang terakhir saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Bagaimana kita bertumbuh dalam iman? Yang ketiga adalah ketaatan kepada firman-Nya. Ketaatan pada firman-Nya. Jadi yang pertama tadi apa? Kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Yang kedua apa? Percaya dan mengaku dan memperkatakan.
Dan yang ketiga adalah taat kepada firman-Nya. Yakobus 2 ayat 19-20 katakan seperti ini. Engkau percaya bahwa hanya ada Allah saja, itu baik. Bapak Ibu percaya bahwa ada hanya satu Allah saja? Percaya? Firman Tuhan katakan itu baik. Tetapi, biasanya kalau sudah ada kata tetapi, itu berarti yang atas batal semua. Ya, kalau kita membaca ada kata tetapi, berarti yang sebelumnya kurang dianggap. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau kita hanya percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu satu, bagus. Tapi masalahnya, setan juga percaya. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi satu-satunya cara untuk kita bertumbuh, ya, cara yang ketiga adalah kita harus menghidupi di dalam ketaatan. Yang pertama sekali lagi mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Semakin kenal, semakin dekat, Anda semakin pede untuk minta. Kedua, iman tidak bisa dipisahkan dengan perkataan. Catat baik-baik, iman tidak bisa dipisahkan dari pengakuan. Pengakuan untuk siapa? Untuk telinga kita sendiri. Bukan orang di sebelah kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, tetapi untuk diri kita sendiri. Telinga kita harus dengar. Yang ketiga, iman bertumbuh saat kita mempraktekkan di dalam ketaatan. Sekali lagi saya mau katakan, di surga kita tidak akan membutuhkan iman. Tidak akan, khotbah ini tidak akan berlaku. Tetapi selama kita ada di dunia, kita memerlukan iman. Amin.